Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip, luar biasa. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum? Kalau belum, ayo ke kantin sama saya dibayari ya. Mohon izin, hari ini kami dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit ada kegiatan edukasi kelompok dan pengunjung rumah sakit. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami yang kami selenggarakan setiap 1 bulan sekali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Hari ini karena bulan ini bertepatan dengan minggu kemarin awal bulan Agustus ada pekan ASI sedunia. Jadi hari ini kita akan bahas seputar menyusui dan seputar ASI. Ada yang menyusui di sini? Gak ada? Atau ada yang pernah menyusui? Atau ada yang akan menyusui? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa karena ilmu ini bisa disampaikan ke orang-orang di sekitar Bapak Ibu nanti di rumah ya. Mohon perhatian sebentar untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini dimulai. Kami perkenalkan Ibu Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit yang akan membuka acara ini. Dipersilahkan Ibu Siti Rupiah. A54. Silakan menuju loket 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak lemes ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin benar belum sarapan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Siti Rupiah, Kabid Pelayanan di RSUD ini. Ya, pagi ini seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, ada kegiatan edukasi ya. Ini acara yang diadakan sebulan sekali. Pada hari ini mengambil tema ASI dan seputar menyusui ya. Ini dalam rangka peringatan Hari ASI sedunia ya, bukan ASI sedunia. Bapak Ibu sekalian, mungkin topik yang dibawakan ini adalah sudah tidak asing lagi ya. Ya, tapi Bapak Ibu, maaf, ibu-ibu di sini sudah pernah mengalami ya, menyusui ya. Menyusui siapa Ibu? Bayinya ya. Ya, menyusui bayinya, putranya lah. Ini ilmu yang diberikan nanti bisa disampaikan lagi. Kalau misalnya sudah punya anak dan punya cucu lah, ini bisa nanti disampaikan lebih lanjut. Jadi ASI ini banyak manfaatnya ya. Selain untuk bayi juga manfaat bagi ibunya. Manfaat untuk bayi apa Ibu? Menyusui ASI ini untuk bayi apa? Bisa meningkatkan kekebalan, mencegah penyakit, kemudian apalagi mengandung nutrisi ya. Jadi semua nutrisi yang dibutuhkan bayi ada di ASI. Segera diberikan pada saat bayi baru lahir. Juga merekatkan hubungan antara bayi dan ibunya ya. Jadi ini mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh kedua narasumber kita ya. Konselor ASI yang ada di Rumah Sakit Abdurrahim. Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu antrian dengan ya, nanti bisa diikuti apa yang disampaikan oleh narasumber ya. Jadi apa juga manfaat bagi ibu ya, manfaat memberikan ASI kepada bayi, apa yang diperolehnya kepada oleh ibu kan ya. Nanti selain percepatan pengembalian terus ya, rahimnya setelah melahirkan kembali lebih cepat, juga ada beberapa yang bisa mencegah penyakit, misalnya untuk kanker rahim, kanker ovarium dan sebagainya ya. Nanti itu. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Oh iya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini, mempercayakan
pelayanan kesehatannya di rumah sakit ini ya. Kami mohon dukungan ya, kami berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan di sini ya. Silakan memberikan kritik, saran dan masukan kepada kami. Nomor antrian A5 Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Pelayanan Ibu Security A yang sudah berkenan hadir di sini membuka kegiatan ya. Masih semangat Ibu-ibu? Aduh, melempem lagi. Sepertinya kayaknya fix kita harus ke kantin hari ini, kita ngopi-ngopi bareng ya. Ngopi-ngopi masih mau? Ya. Oh ya, saya lupa. Hari ini kita live Instagram. Saya minta izin dulu untuk menyapa sobat online yang ada di rumah. Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di rumah. Sembari masak, sembari ngomong anak, sembari cabut rumput. Kalau lagi cabut rumput, ya silahkan join bersama kami di akun Instagram kami @RSUD Dr. Abraham. Kami hari ini live sampai acara ini selesai ya. Salam sehat selalu. Baik, segera kita panggilkan narasumber kita yang cantik-cantik. Ada 2 orang. Beliau ini adalah konselor ASI. Dari konselor itu menerima konsultasi seputar masalah ASI dan problem menyusui ya. Jadi Bapak Ibu silakan tanya tuntas semuanya pada konselor cantik kita ya. Untuk bersingkat waktu silakan saya beri kesempatan dulu. Oh ya, belum saya kenalkan ya. Yang pertama ada siapa manggilnya nih, Mbak apa Ibu? Oh, Ibu Yunita, biasa dipanggil Ibu Ita. Yang satunya Ibu Cici ya. Nanti bisa tanya beliau ini ya, cantik-cantik sekali orangnya ya. Beliau adalah tenaga di Rumah Sakit Dr. Abraham yang sudah terlatih sebagai konselor ASI. Begitu ya? Iya, Ibu silakan. Siapa dulu nih? Oh, bareng. Boleh duet. Silakan. Nomor antrian A59. Silakan menuju loket 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 9. Silakan menuju loket 5. Kami bertiga adalah konselor ASI dari RSUD Dr. Abraham Situbondo. Saya Ibu Cici dan Ibu Yunita Kusumawardani. Ini Nomor antrian A59. Silakan menuju loket 5. Yang sudah pernah menyusui A6. ada yang sudah pernah menyusui Bu? Masa belum ada yang pernah menyusui? Terpesona sama saya Bu ya. Oke, ini untuk merayakan Hari Besar ASI Sedunia yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 7 Agustus 2023. Ini sudah lewat ya, Bu. Enggak apa ya. Ini ilmu Ibu nanti bisa ditularkan pada saudara, tetangga, mertua, dan cucu ya. Oke, baiklah kita bahas mengenai seputar ASI dan menyusui. Belum tanya dulu. Oh iya dulu ya Bu. Kita ada dalil-dalilnya ya Bu ya. Biar semangat. Ayo. ASI. Yes. Nah, nanti saya Ayo bilang Bu, ASI. semangat ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Yes ya. Oke. 1, 2, 3. ASI. Yes. Terima kasih. Hebat. Monggo Bu Yunita dulu. Ibu bapak yang saya hormati dan Ibu Tui, pejuang ASI, sudah diceritakan di dalam Al-Quran ya, surat
33, tak ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ini menyempurnakan penyusuan. Menyusui anak muda itu apakah menyusui itu mudah? Ibu, Bapak? Kalau menurut nenek atau bunda ini, menyusui apa mudah atau sulit ibu? Tahu, belum pernah menyusui. Menyusui itu tidak semudah membagikan telapak tangan ya ibu. Silakan menuju. Banyak yang diberi kemudahan dalam menyusuinya, tetapi ada pula tantangan dalam menyusui. Jadi tidak semua lancar menyusuinya ibu bapak. Penuh air mata, bisa depresi, bisa stres karena menyusui. Karena itu Rasulullah bersabda ibu bapak, jika ibu telah melahirkan anaknya dan menyusuinya, tidak ada setetes pun air susu yang dihisap oleh anaknya, kecuali akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Luar biasa ya ibu bapak. Luar biasa. Berhenti Setetes air susu itu setetes ibu bapak. Bagaimana kalau ibu menyusui selama 2 tahun? Cahaya penerang di hari kiamatnya berapa banyak cahaya penerangnya? Tetapi menyusui tentunya tidak mudah. Ya, bagaimana menyusui bisa lebih mudah? Ada caranya ibu bapak. Jika bayimu selalu berada di dekatmu pada hari-hari pertama setelah kelahirannya, ya ini adalah posisi IMD namanya ya, inisiasi menyusui dini. Ya ini bayinya ditaruh di dada ibunya sesaat segera setelah dilahirkan. Pernah lihat ini ibu? Saya mau tanya dulu ya ibu yang sudah pernah melahirkan ini. Tanya berapa bu? Waktu melahirkan diposisikan seperti itu apa enggak? Mana lahirnya ibu? Tidak. Oke. Ada lagi yang sudah pernah melahirkan ibu? Diposisikan seperti itu bayinya waktu lahir? Oke. Ternyata sudah banyak ya yang melaksanakan inisiasi menyusui dini. Ternyata banyak ya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Tapi kebanyakan Bu, ada yang tidak mau. Ya, setelah lahir anaknya mau ditaruh di dadanya. Ada juga yang nggak mau. Aduh capek Bu, masih bekas sudah lahir. Kok mau taruh di sini? Sudah pegang dadanya saja. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Ada Bu, semua mamalia yang di seluruh dunia ini, ketika dia dilahirkan pasti akan mendekatkan anaknya. Contohnya apa? Ada kanguru, ada monyet, apalagi di gajah. Semuanya didekatkan ketika sesaat setelah dilahirkan. Kayaknya hanya manusia ya, dia yang tidak menjauhkan diri. Nah, ini adalah percakapan sebelum bayi dilahirkan ya ibu ya. Silakan menuju loket 2. Misi. Nomor antrian A69. Silakan menuju loket 3. Ini padahal bagus loh videonya. Ya. Enggak mbak, videonya yang diputerin.
inilah percakapan bayi dengan Allah sebelum dilahirkan di dunia. Dan suatu ketika seorang bayi siap Nomor dilahirkan di dunia. antrian A. Menjelang dikeluarkan ke alam dunia, dia bertanya kepada Allah yang menciptakannya itu. Bayi bertanya, ya Allah, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok aku akan dilahirkan di dunia. Tapi bagaimana caranya aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah. Nomor antrian A. 7. Allah menjawab, aku memilih satu malaikat untukmu. 2. Dia akan menjaga dan menyayangi. A. 7. 1. Silakan menuju. Bayi berkata, Dua. tapi aku sudah betah di surga ini, ya Allah. Apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagiku untuk bahagia. Allah menjawab, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih berbahagia lagi. Bayi menjawab, apa ini? Bayinya bertanya, apa yang dapat kulakukan kalau aku ingin berbicara padamu, ya Allah? Dan Allah menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Bayi bertanya lagi, aku mendengar bahwa di bumi banyak sekali orang yang jahat. Siapa yang akan melindungiku, ya Allah? Malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwa raganya. Siapa malaikat itu? Nomor antrian F. 2. Kata malaikat itu, 6. Silakan menuju. tapi aku akan bersedih karena tidak bisa melihat engkau lagi, ya Allah. Allah menjawab, malaikatmu yang akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadamu walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Nomor antrian A. 7. Saat itu surga begitu terang hingga suara dari bumi dapat mendengar, dan sang anak dengan suara lirih bertanya, ya Allah, jika aku harus lahir ke dunia sekarang, bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikat di rumahku itu nanti? Mungkin siapa bu malaikatnya? Kamu akan memanggil malaikatmu itu dengan sebutan ibu. Ya, malaikat. Ibu adalah malaikat yang akan melindungi kita, yang akan memberikan cintanya, kasihnya kepada kita. Maka kenanglah ibumu yang menyayangi. Nah, inilah IMD ya Ibu, inisiasi menyusui dini. Ini ada imitasi yang ada di rumah sakit RSUD Dr. Abdul Rahim yang sudah kita terapkan, sudah lama sekali kita terapkan. Adanya IMD, adanya Jadi IMD itu ada tulis segera ya Bu, setelah dilahirkan. Manfaatnya adalah meningkatkan ikatan batin ibu dan bayi yang kita sebut bonding. Jadi nanti bayinya diletakkan di dada ibunya, kulit ke kulit tanpa sehelai benang pun perantaranya. Jadi langsung diletakkan di dada ibu, langsung dari kulit ke kulit dia akan merasakan kehangatan kulit ibu. Kira-kira Bu, halo Ibu, depan Bu ya, boleh bertanya ya. Ibu seneng bapak dipeluk bapaknya pakai baju apa nggak pakai baju? Baju. Ibu lebih seneng dipeluk bapaknya pakai baju apa enggak Bu? Nggak pakai. Oh, bapaknya mau ditanya juga. Bapaknya ditanya juga. Gimana Pak? Senang dipeluk istrinya pakai baju apa enggak Pak?
Baru pakai baju. Separuh. A 73. Silakan menuju loket 1. Ini skin to skin kontak ya Pak, artinya kulit ke kulit. Gimana Pak? Nomor antrian Lebih intim, ya betul sekali. Sama ya Pak, bayi juga begitu. Lebih intim dengan ibunya. Terciptalah ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Jadi tidak ada penghalang, tidak ada kain, tidak ada benang yang menghalangi. Langsung kulit ke kulit. Ini juga bisa menurunkan resiko perdarahan ya Ibu Bapak. Karena apa? Bisa mengeluarkan hormon oksitosin yang dapat merangsang kontraksi dari rahim itu sendiri sehingga bisa menurunkan resiko perdarahan. Kemudian bayi kolostrum. Kolostrum pernah dengar Ibu? Kolostrum itu apa ya Ibu ya? Pernah dengar Ibu kolostrum? Pernah dengar Bapak kolostrum? Tuh. Kolostrum itu susu ASI yang pertama keluar Ibu. Warnanya apa Ibu? ASI yang pertama kali keluar. Pertama sekali. Kuning itu Bapak bisa. Hebat. Hebat loh, bisa tahu itu. Padahal yang mengeluarkan ibunya loh pemirsa. Perhatian sekali tidak. Namanya Bapak ASI. Ya, mendukung penuh ASI, menyusui ya Ibu. Kemudian kolostrum ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk kekebalan tubuh. Jadi bayi gak gampang sakit. Ya, bukan dikeluarkan kemudian dibuang ya Ibu. Ya sudah enggak kayak gitu kayak zaman dulu lagi enggak, tapi harus diberikan kepada bayinya. Bisa untuk kecerdasan otak juga, melindungi ususnya. Jadi terhindar dari berbagai macam penyakit pencernaan pada bayi. Kemudian bayi lebih tenang. Kenapa bayi lebih tenang pada posisi ini? Coba bayinya Ibu rewel, posisikan di situ. Bayi pasti akan lebih tenang. Kenapa? Karena di dada Ibu ada suara apa Bu? Ketika tempelkan ke sini ke dadanya, apa yang didengar oleh bayi? Denyut jantungnya. Jadi selama di dalam kandungan waktu hamil, bayi hanya mendengar suara jantung ibunya dan suara ibunya. Itu yang didengarnya. Jadi seolah-olah dia masih berada di dalam kandungannya. Makanya bayi akan lebih tenang Ibu. Nah ini ada dukungan dari suami ya dalam proses menyusui. Menyusui akan lebih mudah jika kamu mempelajarinya sebelum bayimu lahir. Nah ini ada kelas ibu hamil, adanya di posyandu Ibu. Ada yang merencanakan kehamilan? Ada yang merencanakan hamil anak kedua, ketiga? Anaknya berapa Mbak? 2. Mau merencanakan ketiga? Mau merencanakan anak ketiga? Jadi kalau mau merencanakan kehamilan harus dipelajari dulu bagaimana cara menyusui. Itu bisa diperoleh di kelas ibu hamil atau bisa mengikutinya di posyandu puskesmas ya. Nah ini, jadi kapan waktu yang tepat ibu belajar menyusui? Nah menyusui itu tadi sudah dikatakan bahwa menyusui itu tidak mudah. Maka kita harus belajar dulu. Kapan belajarnya? Pas sudah melahirkan baru belajar? Kapan enggak harus belajar? Kapan belajar menyusui? Belum melahirkan. Ibu kapan dulu belajar menyusuinya? Menyusui Ibu. Setelah lahirnya. Padahal waktu yang tepat untuk ibu belajar menyusui adalah sebelum bayinya lahir Ibu. Lebih ideal lagi sebelum ibu menikah malahan ya. Jadi rencanakan dulu dengan pasangan, sama pacarnya atau tunangannya. Ya nanti kita kalau sudah punya anak kita susu eksklusif ya. Gak usah pakai susu formula, terus aja pakai ASI sampai 2 tahun. Nah itu dipelajari dulu. Banyak sekarang media sosial ya, Jibun. Banyak kalau mau cari di Instagram ada, Facebook ada semua
kalau mau niat untuk belajar, niat memberikan ASI eksklusif, itu pelajari dari sebelum hamil. Kemudian setelah hamil, juga ikut kelas hamil ya, ikut penyuluhan-penyuluhan seperti ini tentang ASI eksklusif. Nah ini juga kita belajar ya Ibu ya. Ini kita belajar. Kita yang petugas kesehatan, yang bidan ini juga masih belajar cara memegang bayi. Dari bayiku. Enggak kok Mbak. Bayiku, tolong. Oh bayiku. Bayinya dibawa. Ini alat perang. Ngapain saya gitu? Ini alat perang untuk kami konselor laktasi ya. Harus pegang ini setiap saat. Nah, maksudnya gimana? Ya ini. Kasih tahu ke Ibu gimana sih caranya megang bayi. Gimana cara perlekat, posisi dan perlekatan yang benar. Kalau Ibu masih takut belajar dengan bayinya yang sungguhan, pakai boneka dulu. Bagaimana cara memegang bayi, bagaimana perlekatan, posisi perlekatan menyusui. Bu, boleh ke depan dulu? Boleh sebentar aja. A77, silakan menuju loket 1. Terima kasih. Mbaknya siapa namanya? A70, Anaknya 2 katanya tadi ya. Boleh Ibu, waktu nyusui posisinya bagaimana? nomor antrian F8. Gitu ya, sudah sama nggak dengan yang digambar? Nomor antrian Sama nggak dengan yang digambar Ibu? Nah, bagus, hebat ya. Jangan sudah 2 posisi. Kasih hadiah ya Bu ya. Terima kasih. Nomor antrian A79, silakan menuju loket 1. Ternyata sudah pinter-pinter, hebat-hebat ibu-ibu menyusui kita ya. Nah, bagaimana kalau tantangan menyusuinya? Banyak hal yang membuat ibu menyusui merasa tidak mampu untuk menyusui. Misalnya putingnya besar, atau putingnya lecet, atau putingnya tenggelam. Nah, itu ada caranya Bu. Gimana ya? Ikut kelas ibu hamil supaya ibu lebih mudah nanti menyusuinya. Bisa nggak sih puting saya tenggelam? Puting saya terlalu besar. Gimana bayi mau makan kalau putingnya kayak segede bakso gitu misalnya? Itu ada caranya ya Bu, ada triknya. Itu bisa dipelajari, jadi tidak usah khawatir tidak bisa menyusui. Menyusui juga akan lebih mudah jika keluarga dan teman-teman mendengarkan dan menyediakan dukungan emosional dan bantuan praktis. Ya ini tadi yang disebut ayah ASI. Kita juga melakukan breastfeeding father ya, ayah ASI. Ini ayahnya sangat berperan mendukung sekali ibu menyusui. Di gambar ini ibunya masih di ICU. Jadi TMD-nya dilakukan oleh ayahnya, oleh bapaknya, oleh suaminya ini. Jadi digantikan oleh suaminya. Ini ada videonya juga, Mbak tolong. Nah, ini di ruang bersalin ya Ibu ya. Dampingi saat menyusui, tenangkan si kecil saat rewel. Nah ini bentuk dukungan, beri semangat dan puji ibu. Ini adalah bentuk dukungan dari ayah ASI. Bagaimana para ayah? Mana nih saya mau cari para ayah ini? Oh ya Pak Ustadz mungkin? Pak Ustadz gimana dulu waktu ibu melahirkan? Pak Ustadz mendukung apa enggak? ASI-nya? Sangat mendukung. Alhamdulillah. Jadi di rumah membantu ya waktu istrinya menyusui. Ya
mantap. Loket 5. Nomor antrian Nah inilah family supporting feeding ya. Jadi seluruh keluarga mendukung menyusui. Ada ayah putih, ada ayah kakak, adik kakak semua mendukung menyusui. Loket 5. Jadi kalau ikut kelas ibu hamil diajak juga itu ibunya, mertuanya, yang putih, yang kakak semua diajak. Ya biar kita satu frekuensi, kita sama ingin mendukung ibu menyusui. Nah ini di kamar operasi, ini buktinya, dan di kamar recovery room ini. Nah ini bukti hebat mendukung ASI eksklusif. Gak ada video mbak? Ada video. Ayah ASI pendukung nomor 1. Nah bikinnya berdua, ngurusnya berdua juga dong. Adil kan ya? Nah karena keberhasilan ASI itu 50% ditentukan oleh suami. Ini ayah ASI nih, ini pijat oksitosin ya untuk mengeluarkan hormon oksitosin untuk kelancaran proses menyusui. Nanti akan dipandu oleh Bu Cici. Kita pijat-pijat. Nomor Nah, antrian menyusui juga jika tempat kerja menyediakan dukungan total waktu dan uang menyusui akan memberhasil. Nah, di sini kita ada fasilitas pojok laktasi 5. untuk pasien dan ibu yang bekerja. Loket Karena ada fasilitas, ada sofa, ada tempat duduk letih, pokok. 5. Silakan menuju loket 2. Ke video ya. Jadi kalau ibu bekerja karena ditinggal anaknya di rumah pakai apa dong nasi susunya? Masih pernah ya? Nah bisa dengan pakai sendok ibu ya, usahakan jangan memakai dot karena dot ini juga banyak kerugiannya. Bingung puting bisa merubah struktur rahang dan gigi. Nah ini bisa kok ya pakai sendok. Kemudian satunya itu pakai sloki ya ini, atau cup feeder yang ujungnya agak ada corongnya gitu. Nah ini bayinya pinter ya Bu ya. Bayi bisa loh ini pakai gelas. Ya, jadi bayi corongnya itu diletakkan di bawah lidah. Kemudian bayi akan otomatis menghisap. Nah dia menghisap itu. Nah kita tidak menuangkan ke mulutnya, tapi kita meletakkan saja bayi yang mengambil sendiri, menghisap dari slopinya. Nah ini harus belajar tapi ya ibu, tidak serta-merta langsung ditinggal, langsung dikasih, ini tidak bisa. Jadi harus diajarin dulu. Oke Bu Cici. Nah pinter ya bayi kita ya. Belum pernah coba ibu? Belum? Nah yang paling aman ini yang di tengah. Justru yang di tengah ini yang paling aman ya. Tapi kepala harus lebih tinggi. Nah ini yang bayi baru lahir. Nah dia memakai spek. Dia bisa menghisap sendiri seperti sedotan. Nah ini media mengganti dot. Karena banyak kebanyakan yang pakai dot itu akan bingung puting. Jadi setelah kasih dot, menyusui kadang-kadang tidak mau karena beda. Menyusui akan lebih mudah lagi jika ada konselor menyusui terpercaya yang bisa dihubungi. Nomor antrian Nah ini adalah para konselor laktasi di laktasi RSUD Tangerang Situbondo. Kami ada beberapa konselor. Ini adalah poli tumbuh kembang dan nutrisi. Kalau Bapak bisa mendatangi poli tumbuh kembang dan nutrisi jika ada masalah dengan menyusui. Daftar dulu di pendaftaran. Daftar ke poli tumbuh kembang dan nutrisi. Kalau untuk laktasi hari Selasa dan Rabu Ibu untuk konselingnya. Dan untuk tumbuh kembangnya Senin dan Kamis. Kemudian kalau nutrisi Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat. Oke. Yang di tengah
pijat endorfin. Silakan Bu Cici. Terima kasih Bu Yunita. Masih semangat? Semangatnya mana Bu? Ayo yang lagi yuk. Asik. Yes, yes, yes. Ya, tadi sudah banyak ya dipaparkan oleh Bu Yunita. Ini saya lanjutkan dengan pijat endorfin. Mungkin di sini ada yang sudah tahu tentang pijat endorfin? Ibu sudah tahu? Masih belum ya, masih belum familiar ya. Tapi kalau teman-teman semuanya yang ada di sini yang sudah sering sakit ya, Nomor antrian kita lihat pijat endorfin. Apa itu pijat endorfin? silakan Pijat endorfin adalah terapi pijat dengan teknik memberikan sentuhan atau pijatan ringan terhadap tubuh untuk melepaskan senyawa endorfin. Kita sangat bersyukur ya, Allah menciptakan manusia itu begitu sempurna. Dalam tubuh kita itu sudah ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini yang bisa menenangkan kita, bisa memberikan kita rasa nyaman, mengurangi rasa sakit. Kalau kita tahu caranya bagaimana mengeluarkan hormon endorfin, inilah namanya pijat endorfin. Manfaatnya pijat endorfin apa saja? nomor Mungkin di sini ada yang antrian sudah tahu. A90. Silakan Yang menuju pertama, loket dapat memberikan 5. rasa tenang dan nyaman masa laktasi. Pijat endorfin ini bisa kita lakukan pada masa kehamilan, mulai dari umur kehamilan 36 minggu, masa persalinan, dan masa laktasi. Jadi, pijat endorfin itu jangan dilakukan pada saat kehamilan di bawah 36 minggu ya, ibu-ibu. Karena di sini akan merangsang kontraksi uterus ya. Akan merangsang hormon oksitosin. Nomor antrian Dua, meningkatkan pelepasan hormon A91. oksitosin. Silakan menuju Yang ketiga, loket mengendalikan 2. rasa nyeri serta sakit yang menetap. Yang keempat, mengendalikan perasaan stres. Bagaimana? Ini pasti menarik, mengendalikan perasaan stres ya. Bagi ibu-ibu yang sudah lama ya beraktivitas dengan bergerak bersama bayi-bayinya, itu akan menimbulkan rasa jenuh dan itu akan menimbulkan rasa stres. Nah, untuk menghilangkan rasa stres itu kita lakukan pijat endorfin. Apalagi pijat endorfin ini akan lebih aktif dan akan lebih efektif bila dilakukan oleh siapa ibu? Ada yang tahu bapak? Oleh suaminya sendiri ya, bukan suaminya tetangga loh ya. Ya, suaminya sendiri. Dan terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wow, keren ya. Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa Nomor antrian A92. menjadi Silakan menuju iya. loket 5. Pemberian pijat endorfin pijat ini dapat apabila saya yang bilang tadi dilakukan oleh suami, karena suami istri itu adalah suatu pasangan ikatan suci yang sudah kita lakukan ya, ada kontak batin di sana ya, sehingga semua sentuhan yang diberikan suami itu yang akan merangsang hormon endorfin itu keluar ya. Kata lainnya, hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan ya. Ibu kalau bahagia dengan apa tuh? Dengan pijatan atau dengan kasih ATM bu? Nomor antrian A93. Ibu kalau bahagia apa dengan pijatan atau dikasih ATM? Dikasih ATM. Aduh, matre banget ibunya ini ya. Ya semuanya pasti ya suka ya dikasih ATM ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, Kak. Hormon endorfin itu bisa mengurangi stres, kecemasan, dan rasa sakit. Ini sangat berguna bagi ibu-ibu yang melahirkan dengan cara seksio cesaria. Ya. Yang pertama bisa merangsang
merangsang hormon oksitosin, yang kedua bisa merangsang hormon endorfin untuk mengurangi rasa nyeri akibat sayatan pada saat operasi sesarnya ya. Cara kerja pijat endorfin ya. Kalau pijat endorfin ini hanya butuh sentuhan saja, bukan tekanan. Jadi ibu yang melahirkan ataupun yang mau melahirkan, kita berikan sentuhan lembut di sana ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan Nomor antrian B8 cara pijat endorfin. Loket 3. Tapi pijat endorfin Nomor ini antrian tidak boleh dilakukan pada apabila ada yang berinteraksi Loket 2. dan juga pada kehamilan Nomor resiko antrian itu tidak B8 dianjurkan untuk silakan menuju endorfin. Loket 3. Nomor antrian A90. Kalau tidak bersatu tidak enak ya. Loket Sebelum kita lanjut nanti ya, nomor pijat antrian endorfin saya B8 apapun. Masak sayur jika tangsi. 3. Cakep. Sisa semangkuk bau basi. Cakep. Usah duduk, usah konsumsi. Cakep. Yang terbaik hanyalah ASI. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pijat endorfin. Bapak Ibu, nah setelah tadi mendengarkan materi, nah sekarang kita praktek pijat-pijat ya, pijat plus ya, plus ASI maksudnya, bukan plus yang lain, oke? Ya baik, bisa disimak, bisa ya sobat teman yang ada di rumah bisa Nomor antrian caranya pijat endorfin untuk silakan menuju Loket merangsang 3. keluaran ASI ya. Iya, ya silakan. Nomor antrian B8. Disimak caranya ya Ibu, Bapak-bapak. Loket 3. Kita lakukan cara pijat Nomor endorfin ya, antrian Ibu, Bapak-bapak. B8. Silakan menuju Loket 3. Tangan ya Bu ya. Kita posisikan ibu dengan Nomor antrian bisa duduk seperti ini, A10. bisa berbaring, Silakan menuju bisa memakai Loket sofa. 2. Terus silahkan pilih yang mana yang terbaik buat ibunya. Senyaman mungkin ya, tidak ada paksaan di sini ya. Ini yang paling ternyaman posisi ibu hamil. Nomor antrian A9. Bagaimana? 5. Silakan menuju Pijat endorfin. Loket 2. Kita lakukan sekarang. Ibu, nafaskan ke dalam dulu ya Bu ya. Matanya dipejamkan dulu. Rasakan apa yang saya berikan sentuhan-sentuhan pada ibu. Nah ini nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Tapi jangan sambil cabut rumput ya. Ya, sebenarnya makanya tadi itu paling efektif itu pijatnya bersama suami ya, karena sentuhan suami itu bisa merangsang segalanya. Ya betul ya. Yang tahu saya masih di bawah umur. Kita lanjutkan ya. Pijat endorfin itu memakai apa? Buku-buku tangan ya. Sentuhannya pakai buku-buku tangan ya. Bu yang di sana mungkin biar lebih jelas bisa gabung ke sini, biar nggak miring-miring, ya. Nah, kita mulai dari punggung, lanjut ke bawah, ke tulang punggung. Ini hanya minum saja seperti ini, ya. Tuh, sampai tulang ekor. Lanjut ke atas lagi seperti huruf V. Kalau ibu mulai terasa
berarti endorfinnya itu sudah mulai bereaksi. Bagaimana Ibu? Sudah bereaksi? Dan ini lebih efektif apabila Ibu tidak memakai baju ya. Karena kalau memakai baju, rangsangan kita itu kurang nyaman. Lanjut, kita naik ke atas. Kita sentuh kepalanya. Sambil Ibu merasakan sentuhan bapaknya ya, tangan bapaknya ya. Rasa cinta akan mengalir di seluruh tubuh Ibu. Dan Ibu akan merasa bahagia. Sehingga efek sampingnya bayi merasa tenang, proses persalinan lancar dan aman. Lanjut kita ke paha Ibu. Gimana Ibu? Lanjut. Di dalam hati Ibu merasakan belayan seorang suami. Ya Allah, semoga persalinan ini diberikan kelancaran dan istriku semakin bertambah sayang padaku dan menambah anak juga. Amin. Lanjut ke atas lagi. Kita berikan sentuhan pijat oksitosin di sini. Siapa pijat oksitosin? Enak rasanya ya Bu ya. Ya Allah, Ibu, saya sangat senang pada Ibu. Apapun yang Ibu inginkan, akan saya wujudkan nanti setelah saya kredit bank. Ibu, semoga Ibu bisa lari dengan lancar dan bayinya juga sehat. Sambil kita pijat oksitosin di sini ya, sampai ke bawah. Bu, bagaimana Bu? Nah ya, sampai ke tulang ekor ya kita mijitnya. Lanjut nanti ke atas lagi. Karena ini ada bajunya, jadi tidak terlalu terasa. Kita berikan sentuhan dan kata-kata yang menyejukkan hati Ibu. Ibu jangan khawatir, selama masa nifas saya akan tetap menjaga Ibu, menjaga bayi kita ya Bu ya. Tapi untuk kebutuhan gimana Bu? Haruskah saya menikah lagi Bu? Pasti Ibunya langsung mengangkat ya. Bukannya senang ya di sini ya. Lanjut. Ya. Kita senggekan tubuh ya. Kita sujud lagi. Anakku baik-baik dalam kandungan ibumu anaknya. Semoga kamu menjadi anak yang sehat, soleha. Kita berikan sentuhan pada ibu. I love you anakku. Dan kita mengatakan I love you. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa prakteknya. Saya jadi ngantuk. Saya tidak merasakan tapi saya ngantuk ya. Kayaknya enak ini dipijat ini. Boleh dong. Saya mau dipijat juga. Ya, Bapak, Ibu, sobat-sobat juga yang ada di rumah. Jadi ini tadi demonstrasi tentang pijat endorfin pada ibu menyusui. Nah, gunanya adalah untuk merangsang pengeluaran ASI sehingga memperlancar produksi ASI dan proses menyusui juga akan lebih mudah. Begitu ya. Mohon maaf, kami tadi tidak ada konten pornografi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pijat endorfin seperti itu. Bisa dipraktekkan di rumah. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
ada Oh gitu, baik. yang hasil menyusui eksklusif, jadi tanpa dibantu susu formula. Luar biasa. Kan ya ibu? Ya, silakan. Ada ibu, silakan ibu. Nah, ya ini beliau ini ada orang pekerja, seorang pekerja yang sukses memberikan ASI eksklusif. Jadi bekerja, wanita bekerja bukan halangan untuk memberikan ASI ya, tidak ada halangan untuk proses menyusui. Ya silakan ibu, dari mana? Namanya siapa? Namanya Kusnu, dan kebetulan saya juga tugas dari sini. Oh, dari sini. Dari luarnya. Ya, silakan. Ada mungkin bisa disampaikan sharing experience-nya selama proses menyusui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Kita akan berbagi tentang kenapa bisa berhasil menyusui sampai sejauh ini. Yang pertama, menyusui itu kegiatan memang yang paling berat untuk semua ibu. Karena pertama harus ada niat Bu. Kalau nggak ada niat, dari awal hamil bilang, saya mau pakai susu formula aja, itu juga sulit. Karena niat itu tertanam dalam hati, juga tertanam di dalam alam bawah sadar kita, yang mana nanti juga akan melancarkan apabila kita memberikan Nomor ASI. antrian B. Yang kedua, paling penting adalah dukungan. Silakan Nah, menuju dukungan ini termasuk dari suami, dari keluarga, dari teman, dan yang sekarang sering saya temui itu seperti ini. Mungkin ibunya sudah niat dari dalam hati untuk menyusui bayinya, tapi setelah melahirkan, ibunya capek, taruh dulu, bayinya nangis sebentar. Ini fenomenal yang sering terjadi di ruangan-ruangan itu seperti ini. Gimana? Mbahnya bilang gini, melihat di sosok bayi dia nangis melolo, kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa? Zaman dulu tidak ada ASI. Zaman dulu tidak ada susu sapi. Zaman dulu adanya ASI, semua bisa berhasil menyusui secara ASI eksklusif. Kenapa sekarang sulit? Karena tidak ada dukungan keluarga. Dukungan yang paling sangat penting adalah dukungan. Itu adalah ASI booster yang terbaik. Yang ketiga, jangan melewatkan masa menyusui. Artinya apa? Jika kita tidak bisa menyusui, pada saat jam kerja kita bisa memompa. Memompa bisa 2 kali atau 3 kali di tenggang waktu bekerja. Ini juga butuh dukungan dari teman. Bagaimana? Karena di saat kita bekerja, kita juga butuh izin dulu dari teman atau butuh waktu istirahat sebentar untuk melakukan atau memompa ASI. Seperti itu. Pastinya kurang ya Bu selama bayinya ditinggal di rumah. Insya Allah tidak kurang. Jadi Selama sudah kita ini bisa. sudah nyetok ASI ya sebelum masa cuti habis. Sebelum masa cuti habis harus sudah stok ASI. Kemudian juga ASI yang ada di stok biasanya kadang juga agak berkurang. Itu kalau bisa malam selain menyusui kepada bayinya juga di stok lagi selain di tempat kerja. Jadi apa harus banyak stoknya di kulkas, harus penuh gitu ya? Kalau penuhnya itu juga apa ya istilahnya efektif atau enggak efektif. Kadang soalnya adalah masa kadaluarsanya ASI itu sendiri. Dalam penyimpanan juga ada masa kadaluarsanya. Terus putihnya gimana Bu? Mendukung ya pakai ASI eksklusif tanpa bantuan susu formula sedikit? Kalau saya jujur, kalau ibu saya agak keras. Ibu saya agak keras. Untung saya punya suami. Alhamdulillah, itulah Untung saya punya hubungan yang solid ya. Ya, untuk punya suami yang mendukung. Alhamdulillah. Kalau putih, kebanyakan sekarang cucunya nangis sedikit, bingung. Nah, Ini ya sudah disusui, sudah susu. Kenapa? Kok masih nangis lagi? Berikan susu, kurang itu masih. itu pentingnya Bu, ngajak mbahnya, umurnya, Belajar edukasi yang baik. Ya, jadi waktu setelah kelahiran itu apa sebanyak Bu susunya? Tidak Tidak langsung. ya, semua berproses. Tidak, semua berproses tidak langsung banyak. Karena tidak tergoda untuk memberikan susu formula ya. tidak tergoda karena anak pertama sempat gagal ASI
eksklusif sampai hanya 5 bulan itu capek nyuci botol, Bu. Sungguh capek nyuci botol, waktu juga habis, tambah capek buat susu malam-malam ketumpahan air panas belum yang lain. Jadi lebih higienis menggunakan ASI eksklusif, tidak perlu steril botol, tidak perlu nyuci botol, tidak perlu beli susu karena harganya mahal. Oke, terima kasih Ibu untuk testimoninya. Semangat ya Ibu di rumah sakit yang masing-masing sedang menunggu. Semangat. Terima kasih Bu Husnul, luar biasa, beliau adalah seorang pejuang Asia. Oke, berikutnya, ini juga ada nih seorang karyawan, beliau juga seorang pejuang ASI yang memang luar biasa perjuangannya, dan beliau alhamdulillah sudah menuntaskan proses menyusuinya, memberikan ASI eksklusif. Kita undang juga, silakan. Siapa tadi pejuang ASI berikutnya? Oh ya, Ibu. Nomor antrian. Ya, beliau adalah seorang pekerja. 8. Oh ya. Silakan menuju loket 3. Ya, silahkan dulu. Oke, ini ada sedikit pesan sponsor ya. Dalam rangka pesan ASI sedunia yang diperingati setiap awal pekan di bulan Agustus, tanggal 1 sampai 7 Agustus 2023, yang mengusung tema Enabling Breastfeeding, Making a Difference for Working Parent, atau mengaktifkan menyusui, membuat perbedaan bagi orang tua yang bekerja. Jadi kesimpulannya, tidak ada halangan buat ibu bekerja untuk memberikan ASI-nya. Jadi secara khusus juga pada hari ini Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi DPC Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo memberikan apresiasi kepada karyawati Rumah Sakit Dr. Abdurrahim Situbondo yang berhasil memberikan ASI eksklusif sebagai dukungan untuk ibu menyusui yang sedang bekerja. Silahkan kepada Saudari Rati. Ya. Oh, kepada Saudari Ceria Bintang Wiraputri, silahkan. Kami ada sedikit tali asih ya, giveaway. Mungkin dari pihak gizi bisa memberikan. Mungkin sebelumnya kita ngobrol-ngobrol bentar ya Mbak Bintang. Gimana coba perjuangan ketika memberikan ASI, beratnya bagaimana, perjuangannya bagaimana? Mungkin bisa share dulu sedikit. Iya, terima kasih atas waktunya. Pengalaman saya selama Nomor antrian A9. anak saya sekarang umur 11 bulan. Silakan Pertama menuju capek, soalnya kenapa? Kan setiap harinya kan pasti menyusui langsung, terus apa? Selalu lembur setiap malam, capek, bahkan sampai sakit. Tapi itu semua ada niat dari awal. Kalau tidak ada niat, tidak mungkin sampai sejauh ini. Nomor antrian A100. Ya, senang juga. Silakan Bahkan menuju waktu saya baru masuk kerja 3 bulan itu sempat diumputin karena sering didot karena tetap pakai Nomor ASI, tapi kan antrian kalau silakan kerja menuju kan diganti loket pakai 3. dot. Jadi diumputin cuti saya 3 bulan, jadi sangat Nomor antrian lama. Jadi saya masuk kerja itu silakan diumputin. menuju Jadi ya loket saya 3. tanya-tanya gimana caranya Nomor biar antrian tetap ASI, tetap B20. sama Silakan saya tidak menuju mau support, loket tetap 3. saya pertahankan ASI saya, ternyata harus dipaksa. Jadi paksa, bahkan sampai nangis bayinya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa mempertahankan ASI itu.
untuk dukungan suami sendiri atau keluarga terdekat support system? Semua itu dari support system dari suami pertama. Orang tua juga ada, tapi yang pertama itu dari suami. Suami sebelum saya melahirkan itu dilakukan pijat oksitosin, pijat pada untuk melancarkan payudara, melancarkan ASI. Jadi sebelum saya Nomor antrian melahirkan dilakukan pijat oksitosin untuk silakan melancarkan menuju ASI loket saat 3. melahirkan. Yang kedua dari ibu, tapi yang paling utama dari suami, hubungan suami, bahkan sampai sekarang. Luar biasa ya Mbak Bintang ya, ya. Apalagi bukan suatu hal yang mudah, apalagi pola dinasnya shift pagi sore malam ya. Jadi harus pintar mengatur waktu, mengatur tenaga dan lain sebagainya ya, mengatur waktu dengan suami juga ya. Iya. Baik, mungkin dari teman-teman Persadi ada yang mau disampaikan? Nomor antrian B Atau langsung saja? 20. Iya. Silakan menuju loket 3. Terima kasih sama Ibu Bintang yang telah Nomor antrian B 20. Silakan menuju loket setelahnya 3. dari Persatuan Ahli Gizi ada sedikit ucapan terima kasih karena Dek Bintang telah berhasil mempertahankan pemberian ASI eksklusif. Ya, dari teman-teman Mas Adi Nomor antrian B 20. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian B 20. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian B 20. Silakan menuju loket 3. Baik, terima kasih. Oh ya, saya juga dari promosi kesehatan rumah sakit juga akan memberikan bingkisan sedikit Mbak Bintang. Mau apa enggak? Kalau nggak mau saya bawa pulang. Ini tiket umroh loh, 2065. Iya, mohon diterima. Iya, selamat ya atas keberhasilannya. Baik, saya lihat dulu jam berapa hari ini. Oh, udah jam 9 lebih ternyata. Ya, waktunya makan itu, waktunya sarapan ini ya. Baik, tadi sedikit sharing ilmu dan pengetahuan dari kami yang dapat kami berikan pada hari ini. Insyaallah bulan depan kita akan ketemu lagi tentunya dengan topik dan narasumber yang berbeda, tentunya juga menarik ya. Stay terus di akun RSUD Dr. Abdurrahman. Nantikan informasi lebih lanjut dari kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kerjasama yang sangat luar biasa. Oh, ternyata sebelum saya tutup ternyata ada yang bertanya. Baik, mumpung di sini ya, sebentar saya buka dulu. Tadinya mau saya tutup ini. Sebentar. Gimana pertanyaannya? Oke, coba saya lihat dulu. Ya, bentar. Oh, ternyata dari akun Musin MC 255. Selamat pagi ibu-ibu, ini temanya sangat bagus. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. 1, kenapa terkadang ASI tidak keluar? Dan nomor 2, ada 2 nih borongan nih kayaknya nih. Bagaimana untuk mengetahui jika ASI itu cukup bagi si bayi? Harus kita support form. Itu mohon dijawab dulu. Oke, terima kasih Bapak Musin MC 255. Iya. Baik Bapak Musin, mungkin ini istrinya lebih musuh ya Bu. Kenapa kadang ASI tidak keluar? Maksudnya waktu pertama kali melahirkan ya, ASInya tidak keluar. Baik, kalau pertama kali sesudah melahirkan tidak ada yang masuk ke
keluar langsung biar banyak ya. Karena waktu dilahirkan dipotong tali pusatnya, nah itu hormon oksitosin baru aktif bekerja. Karena itu kenapa keluarnya baru sedikit atau bahkan tidak keluar, dan itu perlu dirasa. Caranya bagaimana rasanya? Dihisap dengan bayinya atau dikerak. Kata bapaknya ya Pak. Silakan menuju Beda ya Pak. loket 5. Beda, dihisap dengan Nomor bayi. antrian B Beda 2 bapaknya ya. Silakan Bayi menuju menghisap loket 3. untuk mengeluarkan asinya itu. Kalau pertama kali keluar itu sangat sedikit. Dan kolostrum ini hanya keluar di 5 hari pertama, Bapak Ibu. Setelah itu bukan kolostrum lagi yang keluar, tapi ASI awal. ASI awal, kalau kolostrum warnanya kuning, ASI awal warnanya Nomor antrian kuning. A Kuning putih kuning ya. 100. Setelah itu, setelah dihisap, Silakan menuju bilang loket kan keluar 5. namanya apa kucing? Helmir. Helmir itu isinya lemak dan warnanya lebih kental, putih kental gitu ya. Jadi wajar kalau di awal kelahiran itu asinya akan sedikit karena sesuai dengan porsi lambungnya bayi. Bisa minta tolong begini alat ukur saya. Saya kayak namanya ya. Enggak ya, ini kelereng ya. Kelereng sekecil ini ya. Ini adalah ukuran lambung bayi di hari pertamanya dia dilahirkan. Nah, berapa banyaknya butuhnya bayi pada hari pertamanya butuh ASI hanya 5 sampai 7 mili. Ya. Sekali minum hanya 5 sampai 7 mili. Ya, itu cukup, sudah sesuai dengan lambungnya bayi. Kenapa Allah menganugerahkan asinya baru sedikit yang keluar di hari pertamanya, karena menyesuaikan dengan lambung bayinya. Baru di hari ketiganya akan lebih bisa lagi kelerengnya. Nomor antrian Nah, ini lambung di hari ketiga ya. Isinya berapa butuhnya? 22 sampai 27 mili. Nah, ini bertahap, tidak serta-merta ASI keluarnya banyak. Inilah kenapa keluarnya baru sedikit, karena menyesuaikan dengan lambungnya bayi. Setelah 1 bulan, lambungnya bayi akan sebesar telur. Nah, ini baru banyak dia tentunya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya Kak Muslim ya? Pertanyaan kedua ya. Bagaimana untuk mengetahui jika ASI itu cukup? Nah, itu dia. Hebat sekali Kak Muslim ya, ayah ASI sepertinya ini. Jadi bagaimana kecukupan ASI? Tanda bahwa bayi itu cukup ASI pertama BAB-nya atau BAK-nya dalam 1 hari pertama dia kelahirannya dia harus sudah BAK 1 kali, hari keduanya 2 kali, hari ketiganya 3 kali, setelah seminggu baru dia 6 kali. Kalau sudah cukup itunya berarti cukup kebutuhan ASI-nya. Kemudian apa lagi dicicil? Tanda kecukupan ASI setelah nenek, bayinya tertidur pulas, merasa puas ya. Jadi tidak dilihat karena bayinya ini apa kelihatannya kok nangis terus rewel gitu ya, apa kurang ASI-nya ya. Nangis itu bahasa tubuh bayinya, bahasa bayi. Tidak mesti dia mau ASI terus. Mungkin dia didekat sama bapaknya atau ibunya, mungkin jadi dinas, mungkin karena bapaknya basah ya. Jadi bukan nangis rewel terus pengen ASI terus, tidak ya. Jadi dilihat dulu sebabnya apa. Oke, Bapak Musi. Kemudian ada lagi mungkin Pak? Silakan menuju loket 2. Ya, satu lagi dari akun FSYAYT. Aduh, bacanya apa ya? Ya, Mbak atau Mas nih? Obat anti dari apa? Yang kira-kira aman untuk
Ibu kembali. Nomor antrian A. FSYAGT. Siap. Loket. Silahkan dijawab. Terima kasih kelompok Asia KYT untuk pertanyaannya. 4. Salam saya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pijit endorfin. Maka ibu lebih saya sarankan untuk pijit endorfin saja untuk mengurangi ringan. Begitu Bu. Kalau untuk anti nyeri, ibu bisa konsultasi langsung dengan dokter. Ya. Kalau dari konsultasi kita lebih ke pijat endorfin untuk mengurangi nyeri. Itu dari kami Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang barusan. Jadi untuk mengurangi nyeri, coba dioptimalkan dulu dengan pijat endorfin yang tadi sudah didemonstrasikan. Nah, bila nyeri belum berkurang juga, silakan hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Begitu ya, Bu ya. Gitu. Sudah cukup hari ini? Iya, ibu berdua kan juga harus melakukan layanan guys. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat, apabila panjenengan ingin konsultasi lebih lanjut tentang masalah menyusui atau seputar ASI lainnya, bisa datang ke Poli Tumbuh Kembang Nutrisi di RSUD Dr. Abrahem. Nanti akan ketemu konselor cantik yang ada di RSUD Dr. Abrahem tiap hari Selasa dan Rabu. Ya, kita mulai pelayanan jam 9, tapi pendaftarannya dimulai dari jam 7. Bisa menggunakan pendaftaran fasilitas pendaftaran online RSIM Bergaya, bisa hanya dengan download di aplikasi Play Store, nanti search RSIM Bergaya. Silahkan berlaku, sementara berlaku untuk pasien umum dulu ya. Ya, jadi itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya. Terima kasih Ibu-Ibu, luar biasa sekali materi hari ini. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf apabila dari kami masih ada kekurangan hal yang saya perlu perbaiki. Insya Allah pengajaran ada urusan dari keluarga. Terima kasih juga teman-teman dari Pesagi, sukses selalu. Ya, terima kasih kerjasamanya, kerjasama dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada tim dari unit teman-teman dari unit promosi kesehatan pemesanan yang juga sudah join bersama saya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sobat online yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi bulan depan dengan materi dan narasumber yang luar biasa.